Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya Nabi Allah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Assalatu wassalamu alaika ya Khalilallah. Khud biyadina qallat hailatuna adrikna ya Rasulullah. Kita sambung lagi pengajian kita dan kita tetap membahas yang berhubungan dengan masalah hati, yang berkaitan dengan takhalli, penyucian, pengosongan hati dari sifat-sifat yang menjadi hijab kita kepada Allah dan Rasul-Nya, yang menjadikan kita tidak merasakan indah dan manisnya iman, yang menjadikan hati kita kada lezat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat yang terakhir dari 10 sifat adalah syarhul kalam. Syarhul kalam artinya terlalu banyak pandir yang tidak ada bermanfaat dunia atau akhirat. Sifat ini adalah sifat yang sangat berbahaya. Nabi kita pernah oleh seorang laki-laki, dia berkata, "Ya Rasulullah, tunjukkan pada tubuh ulun ini dari hujung rambut sampai hujung batis yang paling membahayakan ulun." Seraya Rasulullah mengisyarat pada mulut, pada lidah beliau. Jadi laki-laki minta supaya Rasul menunjukkan dari hujung rambutnya sampai hujung batisnya apa yang paling membahayakan imannya, membahayakan agamanya, membahayakan ma'rifatnya. Sayogianya Rasul kan menunjuk kepada salah satu anggota yang ada pada laki-laki itu, tetapi Rasul malahan menunjuk kepada lidah beliau. Apa artinya? Arwah Syekh Karim beliau menjawab akan artinya ni andihaku nih membahayakan benar awan diaku apalagi andihikam. Itu maksud. Karena laki-laki itu minta supaya minta tunjukkan yang ada pada dirinya, tetapi Rasul menunjuk kepada lidah Rasul. Pahamannya adalah andihaku ini membahayakan apalagi ampunikan. Makanya betapa banyak orang yang sebelumnya ma'rifatnya sempurna, gara-gara lidahnya anjlok. Betapa banyak orang yang sebelumnya lezat baca Quran, gara-gara lidah dia tidak merasakan lezatnya lagi baca Quran. Kemudian beliau Waliullah Mubarak, ini salah seorang hukama, orang yang dalam ilmunya. Mubarak ini padahal dia hamba, dia orang Hirang, tetapi karena dia menjadi ulama amilin, seorang yang memiliki ilmu dan ilmunya dihayati di dalam hidup. Makanya ilmu itu dihayati yang dimaksud, bukan hanya dimiliki. Mubarak ini diminta oleh tuannya, karena beliau jadi hamba, untuk membelikan daging yang paling baik, paling nyaman. Maka beliau beli hati dan lidah.
Kemudian pada hari yang lain tuannya minta dibalikan lagi daging yang paling kotor dan jahat. Mubarak beli lagi hati dan lidah. Maka tuannya berkata, karena apa ini semua wahai Mubarak? Mubarak berkata, kalau dua daging ini dipelihara, maka keduanya akan menjadi daging yang paling baik. Tapi kalau sebaliknya, maka akan menjadi daging paling cacat, paling jahat, paling kada nyaman. Inilah lidah dan hati. Karena apabila sudah kita telantang di liang kubur, seiring waktu tubuh kita ini akan pecah dan akan jadi hulat. Kecuali orang-orang tertentu. Tubuh yang pada ketika di dunia bagian bibinian selalu dibedaki, dipupuri, disabun. Hendak guring disabun, bangun guring disabun, dipupuri, dibingkingi. Sekalinya ketika berada di dalam kubur akan pecah dan akan jadi hulat serta jadi cacing. Kemudian hulat itu waktu demi waktu dia memakan sisa-sisa daging. Kemudian apabila daging itu habis, ulat akan bakalahi. Nang kalah dimakan oleh nang manang. Kemudian apabila sudah habis, tertinggallah dua ikung ulat, hati dan lidah. Bakalahi nang berdua, kalah ulat lidah, manang ulat hati. Dimakanlah ulat lidah oleh ulat hati. Dua ulat ini yang terakhir, mati terakhir. Dan yang paling akhir masa kali ulat mati adalah ulat hati. Kenapa? Karena pada dua daging inilah tempat seorang manusia ingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita bisa maharagu dua daging ini akan sangat mempengaruhi akan daging yang lain. Apabila dua daging ini selalu zikrullah, maka ada harapan besar. Dua hati ini, dua daging ini tidak akan hancur. Apabila dua daging tidak akan hancur, maka dia akan melarar, membawa daging-daging yang lain tidak hancur. Makanya orang yang hafal Quran insya Allah tubuhnya aman. Kenapa? Karena lidahnya dan hatinya selalu baca Quran. Ulamaul amilin, orang-orang yang mati syahid, para anbiya dan mursalin, tubuhnya tidak akan hancur. Kenapa? Karena lidah dan hatinya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tujuan kita hidup, ibadah kepada Allah. Kalau kita beribadah dan selalu berzikir ingat kepada Allah, maka itu yang akan menjadi benteng bagi seorang insan yang akan menjadikan dua daging ini tidak akan hancur dan akan melalar membawa kepada daging-daging yang lain. Makanya kita sering mendengar seorang ulama tidak hancur. Seseorang ketika dibungkar 3 tahun kemudian tidak hancur. Kenapa? Ini jawabannya. Selalu zikir kepada Allah dengan dua dagingnya. Dalam hadis dijelaskan, idza kasura kalamuhu katsura saqatuhu. Idza kasura saqatuhu pannaru aula bih. Artinya apabila banyak pandir, maka banyak salahnya.
Maka apabila banyak salahnya, maka banyak dosanya. Maka apabila banyak dosanya, maka api neraka yang akan menjadi tempatnya. Coba kita berpikir, kalau pada ketika kita berkata yang sia-sia, kita ganti dengan zikir, atau salawat, atau istighfar, atau tasbih, maka alangkah beruntung kita. Ingatlah peringatan Allah dalam Al-Quran. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Artinya tidak keluar satu perkataan jua pun, melainkan sudah siap untuk menulis oleh malaikat kebaikan bernama Raqib dan malaikat kejahatan bernama Atid. Apa yang keluar, apapun yang keluar di mulut kita, itu bukan cuma-cuma, bukan sia-sia. Siap sudah mencatat orang malaikat yang ada di kanan dan di kiri kita. Dalam firman-Nya lagi Allah berfirman, la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha. Artinya tidak tertinggal yang kecil atau yang besar, melainkan ditulis oleh malaikat. Yang dimaksud kecil yaitu tersenyum, dan yang dimaksud besar yaitu tertawa. Itu ditulis. Karena apa kita tersenyum? Kenapa kita tertawa? Itu semua ditulis sama malaikat. Apabila kita tersenyum karena kita menyenyumi saudara dan saudari kita, tentunya kita bersedekah. Tapi apabila tersenyum karena kita menghina, kita tertawa karena menghinakan, berarti itu dicatat sebagai dosa. Oleh karenanya itu mari kita berpikir dahulu, karena apa kita tersenyum dan karena apa kita tertawa. Dalam hadis lain dijelaskan lagi, la tadhak fa inna dhihka yumitul qalba. Jangan terlalu banyak tertawa karena dia bisa mematikan hati. Jadi tertawa yang tidak beralasan itu akan menjadikan hati kita mati. Hati kita tertutup. Hati kita kada nyaman menuntut ilmu dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gara-gara banyak tertawa. Itu tertawa yang hanya biasa. Apalagi tertawa karena mengetawakan saudara dan saudari kita. Tertawa sekadar tertawa, itu sudah mematikan hati. Nabi kalau tertawa cuman hanya sekadar kelihatan gigi taring beliau. Tidak pernah beliau tertawa kelihatan butuh rakungan, tidak pernah. Sekali lagi diulangi. Nabi kalau tertawa hanya sekadar kelihatan gigi yang kelima, gigi manis, gigi taring. Beliau tidak pernah tertawa sampai kelihatan butuh rakungan. Tidak pernah. Itu adalah tertawa yang diberikan contoh oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sebaliknya Rasulullah mengharapkan supaya hamba berkata yang baik atau berdiam. Nah inilah ciri orang yang berilmu. Kalau berkata-kata bermanfaat, kalau tidak diam. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Qul khairan aw liyasmut." Berkatalah yang bermanfaat atau kamu diam. Tetapi dalam diam harus ada tafakur. Jangan diam wara, ranai gerustok aja bahasa di kampung. Ranai wara, jangan. Diam, di dalam diam ada tafakur. Sebagaimana perkataan Imam Al-Ghazali, ciri-ciri orang yang alim itu: satu, apabila dia berkata bermanfaat. Dua, apabila diam bertafakur. Apa ciri-ciri orang yang rugi?
Apabila dia berkata, sia-sia. Apabila diam, maka semata-mata diam, tidak ada berfikir di dalam diam. Maka apa saja yang kita tafakurkan? Yang kita tafakurkan ada dua macam. Kalau kita diam. Satu, bertafakur akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau kita berpikir. Di dalam mimpi diperlihatkan bahwa manusia itu dijadikan dari sperma. Benar apa yang disabdakan Nabi kita Muhammad. 40 hari 40 malam. Tambah 40 hari 40 malam darah. Tambah 40 hari 40 malam daging. Ini mula-mula yang dijadikan Tuhan itu utak dahulu. Utak dijadikan. Kemudian sperma yang jadi utak itu tadi akan mengaras menjadi kepala. Kepala menambah mengaras buri tundun terus sampai ke tulang belakang sampai ke sulbi. Kemudian dijadikan lagi dalam parut mama itu ini parut lilit. Kemudian dijadikan hati dengan segala macam hati. Kemudian dijadikan batis dan tangan. 40 hari 4 bulan itu bergerak. Itulah janji Allah di tiap perut bergerak itu. Ini khususiat Allah, tidak ada campur tangan sedikit juga. Mama tidak campur tangan, abah tidak campur tangan. Urusan Allah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Allah yang menjadikan langit dan bumi dan apa saja yang ada di antara keduanya. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah yang menjadikan kamu dalam rahim ibumu bagaimana saja Tuhan menghendaki. Kemudian sampai 9 bulan 9 hari dan anak itu kalau berputar ke kanan itu setiap hari dia berputar dalam rahim. Bila ke kanan itu lakian, bila ke kiri itu binian. Putar. 9 bulan 9 hari tutuban akan menapuk dari buritnya, tapuknya, tak. Anak itu keluar. Sesalah pipikakan mamanya, itu namanya pembukaan pertama. Bebuliknya. Tapuk yang kedua, bekasak lagi di pikangan mamanya. Itu ngaruhnya pembukaan kedua. Itu sampai 7 pembukaan sebenarnya. Tapi yang dalam kesehatan 10 lah. Sebenarnya 7 aja itu. Nang mana ketiganya wallahu a'lam. 7 kali ditapuk oleh tutuban, yang ketujuh pecah tuban tuh. Kan keluarlah anak. Coba pikirkan. Ini siapa ini? Tidak ada yang sanggup menjawabnya. Tuhan yang menjawab. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Sesudah ditapuk 7 kali, pecah tutuban, dijawab lagi sama Allah. Siapa yang mengeluarkan? Dijawab lagi sama Allah. Walladzi akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah lagi yang mengeluarkan kamu daripada parut ibu kamu. Banyak yang harus kita pikirkan lagi. Ini memikirkan kebesaran Tuhan. Melalui ciptaannya, alam seisinya, betapa Allah menciptakan langit tanpa tiang, bumi terhampar luas, laut yang tanpa pesisir, dan gunung yang tinggi, dan betapa banyak nikmat yang sudah kita terima, dan semua ini akan menimbulkan kekaguman kita pada Allah dan kecintaan kita padanya. Ini yang kita pikirkan. Dua yang kita pikirkan, bertafakur akan ketaksiran, kelalaian diri kita. Betapa sudah banyaknya dosa dan kesalahan kita kepada Allah. Baik berupa perintah yang selalu kita tinggalkan, atau larangan yang kita kerjakan. Ini yang kita pikirkan. Sudahkah kita berpikir yang dua macam ini? Rasulullah SAW bersabda, kullukum khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun.
semua kamu orang yang banyak bersalah, pasti bersalah, kecuali Nabi dan Rasul. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang mengakui kesalahannya dan bertaubat kepada Allah. Makanya kita ini hendaknya berburuk sangka kepada diri. Kita harus berpikir, andai kata di kampung ini ada 101, yang satu itu yang paling nakal, yang paling banyak berdosa, yang paling durhaka, ya aku nih ya Allah. Jangan kita merasa orang suci. Perasaan kita orang suci itu adalah sejahat-jahat manusia. Wahai hamba-hamba, mari kita selalu banyak bertaubat kepada Allah. Berzikir, bersalawat, sampai dicap orang bahwa kita orang yang gila. Karena mulut kita selalu basah dengan zikrullah. Di mana saja, kapan saja, mari kita selalu istighfar, bersalawat, berzikir. Biar orang ngomong, ikam ba'arai, ikam orang nangria, ikam orang gila, biar. Waktu Nabi kita Mi'raj, Nabi melihat seorang dalam nur aras, maksudnya dia ditempatkan oleh Tuhan pada tempat yang tinggi. Nabi berkata kepada malaikat Jibril, siapakah orang itu? Malaikatkah? Atau nabikah? Malaikat Jibril menjawab, dia adalah dari umat engkau yang mulutnya selalu basah dengan zikrullah. Kembali kepada pembicaraan yang pertama. Mari kita jauhi terlalu banyak pandir yang tidak bermanfaat. Gunakan kesempatan. Tidak ada jaminan bagi kita bisa hidup setahun lagi, sebulan lagi, seminggu lagi, sejam lagi. Tidak ada jaminan. Jaminan hidup cuman apabila kita tarik nafas, pasti kita bisa menurunkan. Apabila sudah turun, tidak ada jaminan bisa menarik kembali. Ketika kita tarik, pergunakan untuk zikir kepada Allah. Ketika turun, pergunakan untuk zikir kepada Allah. Dapat menarik lagi, pergunakan lagi. Alangkah untung pada ketika kita tarik, kita pergunakan untuk ingat Allah. Ketika kita hembus, kita pergunakan ingat Allah. Napas kita tidak naik lagi, berarti kita dalam keadaan husnul khatimah. Tetapi ketika kita tarik, kita dalam keadaan banyak pandir, turun ke dalam keadaan banyak pandir atau lupa kepada Allah, ketika itu napas kita kadang kembali lagi, berarti kita su'ul khatimah. Mudah-mudahan Allah berikan petunjuk kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.